Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha minan niran. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya serta memujinya. Pujian hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sungguh sejatinya segala pujian hanya milik Allah semata. Pada kesempatan yang mulia ini, selaku khatib saya mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Sekarang ini berita kematian sering terdengar di mana-mana. Di tempat tinggal saya hampir setiap hari kita mendengar berita kematian. Kematian yang tak pandang usia serta sebabnya. Yang muda mati, yang tua apatah lagi. Yang sehat mati, yang sakit apatah lagi. Bahkan uniknya, pemerintah sendiri pun setiap hari terus mengupdate kabar kematian. Dalam khutbah Jumat yang singkat ini, mari kita merenung sejenak tentang apa yang sering terjadi di sekitar kita saat ini, di mana kita sedang menjalani masa banyaknya orang yang meninggal dunia. Tidak sedikit di antara mereka adalah saudara kita, sahabat kita, siapa saja dan kapan atau di mana saja bisa meninggal dunia, karena itu memang kodratnya manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, berbicara masalah kematian, maka hal ini sering dikaitkan dengan amal perbuatan manusia. Sering kita mendengar ungkapan, tidak ada yang akan dibawa mati kecuali amal perbuatan. Pertanyaan yang muncul adalah, amal itu dibawa mati atau amal itu mengiringi yang mati? Kalau amal itu dibawa mati, itu berarti ada pilihan. Maka jika kita disuruh memilih, tentu amal yang baik yang akan dipilih. Namun jika amal itu mengiringi yang mati, maka tidak ada pilihan melainkan amal baiklah yang kita harapkan. Oleh karena itu,
kita disuruh untuk selalu melakukan amal soleh, melakukan amal kebaikan, agar kelak di akhirat Allah menempatkan kita di dalam surganya. Ini adalah untuk akhirat kita nantinya. Adapun untuk dunianya, ketika kita mati, maka kita akan meninggalkan cerita. Cerita yang baikkah atau cerita yang burukkah? Kepada para guru kita yang telah mendahului kita, Allah yarhamhum, meninggalkan cerita yang baik. Saya ingat pada guru kita almarhum Lamuddin Nasution. Beliau ini meninggalkan cerita sebagai seorang ulama yang konsisten dalam mazhabnya, konsisten dalam perkataannya. Saya ingat betul ketika beliau mengajarkan kami di pendidikan kadar ulama beberapa tahun yang silam. Ketika kami mengaji kitab Fathul Mu'in, ada suatu ibrah yang beliau tidak mengetahuinya, beliau tidak paham. Beliau mengatakan di hadapan kami ketika belajar membaca Fathul Mu'in, beliau tidak paham dengan ibrah tersebut. Lantas salah seorang kawan kami berkata, "Ustadz, tapi ustadznya yang betengnya di sumut ini," kata salah seorang kawan kami. Lantas almarhum tersebut berkata, "Itulah kuasanya Allah. Allah tutupi ketidaktahuan saya di khalayak ramai, tapi di hadapan kalian itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Lantas beliau berkata, "Kalau saya tidak tahu, saya katakan tidak." Saya ingat betul apa yang disampaikan beliau ketika terjadi ketidaktahuan tersebut. Beliau berkata, "Min ilmil alimi qauluhu la a'lam fima la ya'lam." Di antara keilmuan seorang yang alim itu adalah qauluhu la a'lam, perkataannya saya tidak tahu, fima la ya'lam, tentang apa yang tidak ia ketahui. Dia tidak mengatakan yang ini yang itu. Kalau dia tidak tahu, dia katakan tidak tahu. Selanjutnya guru kita yang telah mendahului kita, Al-Ustadz Ramli Abdul Wahid, meninggalkan cerita sebagai seorang ulama, seorang alim yang konservatif. Secara pribadi dia juga pernah menyampaikan kepada saya, "Kalau kau ingin menjadi seorang ulama, maka kau harus paham membaca kitab kuning. Bagaimana kau mungkin menjadi seorang yang alim sedangkan sumber hukum Islam itu berada pada kitab-kitab Turos, dan kitab Turos itu adalah kitab yang menggunakan dengan berbahasa Arab." Kita mengingat bahwa almarhum tersebut adalah ulama yang konservatif. Selanjutnya guru-guru kita, guru saya almarhum Ahmad Qorib, meninggalkan cerita menurut saya adalah seorang alim yang tawadu. Dengan kesederhanaan beliau, banyak terkadang orang menyangka bahwa beliau adalah orang yang biasa-biasa saja. Namun di hadapan saya, beliau ini adalah orang yang banyak hafal syair-syair fikih seperti Matan Az-Zubat. Di hadapan saya dia pernah membacakan seperti yang ada dalam kitab Az-Zubat tentang bab salat, fardun ala mukallafin qad aslama wa an mahidin wa nifasin salima wa wajibun ala wali syar'i ay ya'muru tifla biha lisab. Banyak sebenarnya syair-syair fikih yang beliau hafal. Mereka ini adalah ulama yang keilmuan mereka tidak diragukan lagi, dan mereka alhamdulillah
meninggalkan cerita yang baik. Semua kita nanti pasti akan meninggalkan dunia. Semua kita pasti akan meninggalkan cerita. Dan harapan kita semua, maka ketika kita meninggalkan dunia, maka cerita yang baiklah yang akan didengar oleh orang-orang yang telah kita dahului. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang dapat kita ambil dari berita kematian? Yang dapat kita ambil adalah kafa bil mauti wa'idun. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Perkataan Khalifah Umar bin Khattab ini sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Beliau menyebutkan ada dua wa'izani, natiqan wa shamitan. Ada dua nasihat. Yang pertama bentuknya natiq, bertutur, diucapkan. Yang kedua shamit, bentuknya diam. Apa an-natiq itu? An-natiq itu beliau sebutkan adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah suatu nasihat yang merupakan bentuk daripada natiq, perkataan. Was-shamit, adapun mau'idhah, nasihat yang diam itu adalah al-maut. Maut ini merupakan mau'idhah bagi kita. Maut merupakan mau'idhah bagi kita yang hidup untuk selalu tetap berada dalam kebaikan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, selain daripada itu, yang kita harapkan pasca kematian tak lain adalah seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu. Rawahu Muslim. Jika anak Adam itu mati, maka terputuslah semua amal perbuatannya kecuali yang tiga. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah merupakan pemberian sesuatu dari seorang muslim kepada yang berhak menerimanya secara ikhlas, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharapkan imbalan. Sedangkan sedekah jariyah itu ialah sesuatu yang terus-menerus manfaatnya, seperti wakaf tanah, buku, madrasah dan lain-lain. Yang kemudian ilmu yang bermanfaat. Banyak terkadang keluhan dari orang-orang berkata, tidak ada yang dapat saya sampaikan karena saya bukan seorang guru, karena saya bukan seorang alim. Sebenarnya sangat mudah untuk menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Seorang ayah, seorang ibu mengajarkan Al-Quran kepada anaknya, itu juga merupakan bagian daripada ilmu yang bermanfaat. Mengajarkan anak sholat, itu juga merupakan bagian daripada ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir, doa anak soleh. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, banyak di antara kita ketika kita dikaruniai seorang anak, harapan kita semuanya berharap agar anak tersebut menjadi anak yang soleh. Tapi banyak di antara kita yang lupa, kita mengharap anak yang soleh, namun kita lupa untuk mensolehkan diri kita. Kita ingin anak kita pandai baca Al-Quran, tapi kita tidak pernah mengajarkannya di rumah. Kita ingin anak kita pandai agama, tapi kita sekolahkan di sekolah umum. Kita berharap anak soleh, tapi kita lupa untuk mensolehkan diri kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa
wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua yang berkesempatan hadir pada kali ini diberikan Allah kesehatan dan kita selalu berada dalam kebaikan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisami bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.